Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Dan yang pertama saya, Muhammad Rafili Risya Putra, dengan NIM 2205176033. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari web kami bagian home. Baik, yang pertama di sini ada tulisan sejarah SMK kelas 9. Lalu di atas ini ada bagian navbar. Yang pertama ada bagian home, tugas, materi, about, dan referensi. Lalu di bagian sini ada button dengan tulisan penulisan sejarah histografi, yang apabila button ini dipencet akan muncul video YouTube yang tersambung langsung dari button tersebut. Ya, di sini langsung muncul video buttonnya, dan apabila kembali, dia akan kembali lagi ke web. Baik, saya akan menjelaskan bagian codingannya tersebut. Di sini ada bagian body-nya. Body-nya ini ada header. Ya, di sini ada kelas-kelasnya dari bagian header. Lalu di sini ada H1-nya, yaitu tulisan tadi yang terdiri dari sejarah SMK kelas X. S-nya ini dikasih span agar berubah atau berwarna merah. Lalu di bawah sini ada bagian navbarnya. Di sini ada bagian navbar. Lalu link href-nya di sini ada home, service, project, about, dan kontak. Project yang dimaksud di sini adalah materi. Lalu di bagian bawahnya sini ada hero section, yang dimana hero section ini adalah yang terdiri dari sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Lalu di sini ada buttonnya, yang tombol untuk mengklik video ke YouTube. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Jatuh Rahman dengan NIM 2205170039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Adapun berikutnya pada bagian indeks kami, di sini kami membuat service section dengan membuat kelas service, yang dimana fungsinya itu untuk mendefinisikan bagian dari halaman web kami. Bisa dilihat di tampilan di sini merupakan halaman dari service section. Di mana tampilan yang dihasilkan yaitu berupa informasi terkait tugas yang harus dilakukan, dan tugasnya itu berupa sebuah proyek penelitian sejarah. Adapun di sini kami menambahkan sebuah judul untuk halaman service section, yaitu di sini kami menambahkan judul tugas dan susul dengan subjudul di bawahnya. Di mana subjudul itu berisi terkait instruksi tentang tugas atau proyek yang akan dilakukan. Jadi di sini kami membuat arahan, yaitu kerjakan tugas di bawah ini dengan berkelompok, di mana satu kelompoknya itu berisi 4 orang. Berikutnya lagi kami juga menambahkan kelas baru, yaitu kelas service item. Di sini kami membuat 4 kelas service item, di mana masing-masing dari service item itu akan menampilkan sebuah perintah baru lagi atau sebuah perintah yang lebih spesifik untuk tugas atau proyek penelitian sejarah ini. Jadi pada halaman ini tuh bisa dibilang berfungsi untuk memberikan panduan bagi pengguna atau pembaca halaman web tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan tugas atau proyek dalam penelitian sejarah ini. Jadi dengan adanya kami menambahkan kelas baru lagi, yaitu kelas service item, bisa memberikan kejelasan yang lebih mendalam lagi, di mana di sini itu merupakan perintah atau instruksi yang lebih spesifik untuk tugas atau proyek penelitian sejarah. Oke, mungkin sekian dari saya.
Kurang lebih mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andika. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Catraman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 20051760009 dari kelas A, Unikom angkatan 2022. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Catraman, yaitu di bagian materi. Tampilan pada bagian materi yaitu yang pertama ada judul, yaitu judul materi yang kita gunakan yaitu penulisan sejarah, historiografi. Nah, di bawah dari judul masuk ke bagian materi. Nah, di sebelah kiri ini adalah teks bagian materinya dan sebelah kanan ini contoh gambar yang bersangkutan dengan materi tersebut. Nah, di sini kita memakaikan animasi pada gambar, yaitu ketika diklik maka gambar itu akan zoom. Dia akan melakukan ke zoom. Begitupun berikutnya pada poin pertama materi yaitu urutan kedua sama seperti yang di atas. Cuman kita membuatnya sebagai selang-seling antara teks, gambar, gambar, teks, begitupun seterusnya hingga terakhir. Nah, ya, jadi di sini kita pertama membuat section project, yaitu untuk judulnya kita membuat section title dengan menggunakan H1, yaitu penulisan sejarah seluruh. Fungsi span di sini untuk memberikan warna kepada teks ini. Yaitu setelah itu kita juga membuat kelas project info untuk bagian materi yang ingin dimasukkan, teks materi yang ingin dimasukkan. Setelah berikutnya ada project kelas project IMG untuk menampilkan foto yang tadi yang di samping teks. Begitupun seterusnya hingga materi terakhir. Ya, selanjutnya ada halaman about. Di sini halaman about menampilkan foto anggota kelompok kami dan beserta nama-namanya dan kami dari kelompok 11. Jadi halaman about ini untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Adapun di sini kami membuat kode section about, class about container, ada juga kelas about img ini untuk foto yang ada di dalam halaman HTML tadi. Nah, berikutnya ada halaman referensi. Halaman referensi ini mencakup apa saja yang kita gunakan di dalam HTML ini, yaitu ada bootstrap untuk bagian-bagiannya yang kita gunakan. Ada juga buku yang sumber materi yang kita ambil dari buku ini. Dan yang terakhir ada YouTube. Ada video YouTube yang ditampilkan oleh teman saya yang di halaman home tadi. Ya, selanjutnya ada footer. Footer ini nama kelompok kami. Nah, ini untuk bagian referensinya kita menggunakan section kontak. Section titelnya kita menggunakan kelas section title untuk headernya yang referensi itu. Terus di span agar warnanya berbeda. Terus di sini ada di kelas kontak info untuk referensi pertama kita isi ini menggunakan header 1 dan header 2 sama begitupun seterusnya. Nah, yang terakhir sini ada kelas section footer, kelas footer container, kelas brand. Ini untuk nama kelompok kami menggunakan H1. Dan mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.